Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya di channel Gereja Betel Indonesia. Nah, dalam kesempatan yang baik ini kembali saya menayangkan sebuah pesan firman Tuhan dari seorang yang diurapi oleh Tuhan, yakni Pendeta Kris Manusama. Nah, mari dengarkan pesan firman ini sampai selesai, sampai Anda memiliki pemahaman, karena firman yang disampaikan ini bermuatan pewahyuan. Ya, mari kita cerna dengan keimanan kita. Mari kita saksikan dengan seksama sebagai berikut. Ini pertama permintaan saya ke sini yang saya mikir berkali-kali. Saya sama istri, kami selalu ikut pelajaran ini. Pelajaran kalian di sini ya, apa yang Joe ajarin. Jadi saya bilang ngapain kita ke sini, Joe udah ajar semuanya gitu. Jadi saya nggak coba menggurui kalian ya. Saya cuma berbagi aja apa yang saya alami di Ambon. Nah, karena gini, Joe juga punya kontribusi buat kami di Ambon. Apalagi setelah konflik berdarah itu, saudara. Nah, itu saya perlu jujur. Saya berbohong paling banyak. Karena mulut dan hati gak sama. Kan kalau khotbah ngomongnya mesti bagus gitu. Tapi hati saya penuh kebencian yang mengerikan. Ya. 4 pendeta gue dipotong gitu. Jadi bencinya auzubillah gitu, saudara, benar-benar. Kalau saya doa udah kayak doa orang Ambon yang Tuhan kalau boleh gunung itu terbelah dan mereka terkubur hidup-hidup lah gitu. Nah, Tuhan dengar cuma nggak dijawab gitu. Nah, jadi semua itu kami nggak mau balik lagi ke Ambon karena anak saya masih kecil 9 tahun, itu masa kami luput dari maut itu. Jadi saya pun minta keluar, saya nggak sanggup gitu. Nah, lalu ketemu Pak Arifin, kita minta izin untuk saya nggak sanggup, di airport ditutup, pelabuhan ditutup. Jadi waktu saya itu naik kapal terakhir nih, baru saya tahu itu kapal maut. Gitu. Di kapal itulah ada orang-orang Kristen yang dibantai di situ. Nama saya dipanggil. Jadi speaker kapal bunyi keras banget. Pendeta Kris Manusama, sampai saya kaget banget. Siapa yang panggil gitu? Harap ke poliklinik, harap. Begitu saya turun di poliklinik itu, ada 5 orang di depan pegang saya gini. Kamu siapa? Nah, itu seketika itu saya kayak gak tahu aku bilang apa. Ada suara kecil di batin ini yang bilang, jangan ngomong, diem. Terus saya baca, poliklinik. Nah, saya masuk. Begitu saya masuk, itu rektor Universitas Patibura di Ambon di situ, Profesor Nanere. Dia yang panggil saya ternyata. Kris, saya yang panggil. Saya masih nggak tahu kenapa. Edwin, Kris, anaknya namanya Edwin. Begitu saya lihat, udah geletak, matanya dicungkil. Itu, saudara, kalau tadi Joe bilang pekerjaan Tuhan, saya nggak tahu itu apa tuh. Saya cuma diem, nggak tahu mau bilang apa. Dia panggil saya untuk berdoa. Berdoa pun saya nggak tahu sih. Tapi saya kayak ngerti satu bahasa roh itu betul-betul doa. Gitu. Karena nggak bisa. Dengan kepala yang waras pun nggak bisa. Lihat, jadi darah keluar. Gitu. Saya cuma diem gitu. Tahu nggak ada suara di hati. Nah ini. Belajar membedakan ini. Apa itu? Habis ini giliran kamu. Itu saya nggak tahu siapa yang ngomong gitu. Tapi benar-benar ketakutan. Jadi lihat dia, baru saya sadar. Tadi di depan saya dipegang sama 5 orang. Wah udah. Terus diam. Pas saya keluar dari klinik, ada petugas kapal duduk di situ. Dia lihat saya. Siapa kamu? Saya bilang, saya pendeta. Ngapain kamu naik kapal ini? Udah bagus kamu gak dibuang ke laut. Yang udah di tengah laut mau bilang apa? Nah, terus saya ingat tadi tuh. Ini giliran kamu. Saya pikir saya mati di situ. Istri dan anak saya ada di atas dek 7.
secara logika kamu lihat, tadi saya masuk gini. Nah, secara logika harusnya saya keluar ke sini kan. Karena saya nggak tahu jalan lain. Begitu saya keluar, mereka di sini. Mereka tunggu saya. Wah, itu saya. Nah, di sini ada security kapal. Saya bisa, Bapak boleh antar saya nggak? Tapi namanya itu bukan nama kita. Wow, boleh Pak. Waktu saya keluar gini, mereka tahan saya. Pak, tunggu. Siapa dia gitu. Nah, tapi tadi Jo ngomong Roh Kudus. Wah, kalau kamu nggak ngalamin, percuma. Kalau kamu rindu, dia jauh lebih rindu. Itu ketakutan saya hilang. Saya bisa lihat dia tenang. Terus suara yang tadi, itu pintunya. Loh, bukan ke sini. Terus itu. Tapi saya mesti terobos mereka. Jadi, cuman karena ada security itu, ya udah, saya jalan, saya terobos. Mereka nggak bisa sentuh saya. Tahu nggak yang saya dengar suaranya? Hati-hati Pak, dia bawa bom. Terus saya, mana nggak ada bom? Emang dia lihat apa di saya? Nggak tahu. Cuman saya jalan terus, saya naik ke atas, ketemu istri saya, cuma nangis gitu di kamar. Pinyut. Udah dia. Kapten kapalnya ketok pintu. Pak, nggak usah makan, nanti kami yang antar. Bapak tunggu aja di sini. Wah, berarti ini tegang banget. Nah, saya tujuannya ke Surabaya. Dia transit di Makassar. Nah, sebelum transit, nah ini keluarga Tangke Salu ini yang jemput saya. Cuman telepon Bung Kris, jangan turun ya, mereka masih bantai orang di pelabuhan. Tunggu nanti orang saya yang jemput Bapak. Saya tunggu, dijemput, kita turun. Pelan-pelan turun, saya nonton. Pikirin deh, cuma jalan aja. Nah, artinya gini, semua logika hilang. Saya naik di mobil, baru kita nangis sama-sama. Cuma nangis. Saya teriak, saya luput. Telepon dari Ambon. Pak, kami baru berdoa buat Bapak. Tadi kita lihat api bungkus Bapak. Gue gak suka dengar doa itu. Gue gak lihat apinya. Gitu. Nah, habis itu boleh bilang, saya gak tahu mau ngomong apa buat Ambon. Gak ada orang mau ke Ambon, gak ada. Nah, tapi tadi kalau dibilang hanya oleh anugerah Tuhan, kami balik lagi. Ya, nangis. Cuma nangis. Gitu ketemu Pak Arifin, saya ngomong kita gak mau. Terus dia ngomong satu kata yang buat saya belum pernah saya dengar itu. Saya gak bisa paksa kamu, Chris. Tapi kalau kamu balik ke Ambon, itu seperti harimau kembali ke hutan. Terus saya dengar, bagus sekali. Kalau kamu di Jakarta, kamu harimau di kebun binatang. Orang beli karcis nonton kamu. Saya nggak bisa bantu, cuma nangis. Terus, udah kamu datang nanti malam ibadah. Saya dengan istri duduk di belakang. Dia di depan. Habis khotbah, dia nyanyi. People need the Lord. Waktu dia nyanyi, saya nangis di belakang, saya lari ke depan. Besok saya balik Pak ke Ambon. Nah, satu keputusan yang bukan oleh kekuatan saya. Kalau Roh Kudus bekerja, kamu melawan akal sehat. Ya, nggak hitungan matematika nggak masuk di situ. Saya tiba-tiba mampu, kita balik Pak. Nah, saya dengan isi balik. Itu turun, nggak ada pesawat nggak masuk. Jadi kita naik kapal laut. Turunnya juga beritanya yang Nasrani turun di pintu ini, yang ini turun di pintu. Marinir 6 orang jemput saya. Tapi sejak itu, bukan ketakutan yang ada, tapi pelan-pelan saya mulai lihat satu-satu Tuhan bimbing. Nah itu belum selesai, saudara. 99 sampai 2005. Itu berdarah banget.
Kamu bisa keluar rumah, lihat ada orang telanjang, nggak ada kepala, nggak ada semua. Kamu jam 5 pagi dengar orang nyanyi, nyanyinya nggak tahu benar-benar iman apa-apa, cuma tangisan nanti macam-macam. Nah, ada satu yang berubah di saya, gitu. Makanya saya frame itu di worship itu peristiwa itu. Ada gereja dibom di sana, kami sedang ibadah. Saya mau suruh bubar, nanti kalau kita di luar juga dibunuh gimana, semua lah. Cuma diem aja gini. Belum pernah ibadah kita seperti itu. Lagu yang dulu saya nyanyi makan-makan permen, lihat-lihat lampu, kira tiba-tiba kata-kata itu mahal keluar dari mulut. Semua nanti nggak ada worship leader waktu itu, jadi nyanyi aja. Itu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Bilangnya tuh susah, semua nangis. Nah, karena saya nggak tahu saya mesti ajar apa buat jemaat, nggak bisa. Buku-buku yang saya baca nggak bisa, nggak tahu mau bilang apa. Nah, gitu. Itu suara yang kecil itu, yang saya dengar lagi di kapal itu. Kenapa kamu nggak mulai di sini, Chris? Apa? Seperti gini. Itu guru agung Roh Kudus itu. Ya. Gini. Kalau dia ngajar, tukang daun di pasar juga ngerti. Nggak sulit. Saya nggak percaya Tuhan pimpin kamu pakai teka-teki. Saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya Tuhan seperti itu. Kasarnya gini, kalau saya bohong, saya benci kok. Nah, pelan-pelan, kenapa kamu nggak mulai dari sini? Ya itu, bersyukur itu. Dan saya pakai kata worship lah itu. Nah, jadi ya udah. Nah, saya nggak tahu, nggak ada literatur, nggak ada apa. Jadi tiap hari kalau saya duduk di tempat kerja itu cuma kertas kosong duduk, tunggu. Dia ngomong apa? Tulis satu, nggak mahal. Nah, pelan. Nah, sampai saya kumpul, saya punya tim waktu sudah dapat sesuatu. Ini untuk merubah orang Ambon. Mereka nggak memuji, mereka menyanyi. Bagus nyanyinya. Saya ketipu 7 tahun. Nah, bagus. Sampai saya ngerti. Oh, satu kali ada orang nyanyi di depan. Bagus nyanyinya. Suaranya bariton, laki-laki gitu. Tapi ngaco. Dia nyanyi lagu bukan lagu gereja, lagu Ambon. Sambil mama bakar sagu. Mama tabakar dengan sagu-sagu. Bayangin, gua berteriak, siapa tuh? Tahu nggak saya keluar? Orang gila. Orang gila yang di jalan, duduk di sofa itu, nyanyi. Terus saya kasih duit, pergi. Tahu nggak waktu saya masuk lagi ke ruang kerja? Saya terlatih dengar suara itu. Dia bilang gini, Chris, kalau cuma nyanyi, orang gila juga nyanyi. Saya catat. Jadi worship itu apa ya? Worship. Terus saya bilang, bukan nyanyi. Bukan. Satu-satu, uang nggak mahal. Saya menghabis. Terus saya mulai kumpul. Saya nggak rubah umat. Saya rubah tim ini. Nah itu pelajaran saya berapa tahun itu judulnya sama. Sepakat di pintu gerbang. Gitu. Jadi waktu Joe kasih judul gerbang, saya dengerin nama istri kita denger Joe. Gue mau ngajar apa? Gue telepon, lo cari buku-buku tuh, buku-buku ini, gue baca. Ini bukan Joe. Baca lagi, Joe nggak ngomong gini. Jadi ini apa yang mau bilang? Benar-benar bergumul untuk kesini. Saudara udah diajarin semuanya. Tapi mari yang saya mau bilang. Dia udah jadi kenyataan belum? Nah itu. Dia udah jadi belum? Gitu. Nah jadi apa yang saya bagi
bukan tentang musik, bukan. Kalau saya bilang penyembahan, bukan lagu, bukan. Ternyata itu gini, hubungan, connected with God. Oh ini. Nah, jadi satu-satu saya dapat sampai judul ini yang saya hari ini coba bagi. Di gerbang ini namanya prophetic worship. Apa itu? Apa? Bukan cuma bilang that says the Lord. No. Bukan itu. Kita gini. Kalau bisa garam ini udah ada di mana-mana. Tapi saya coba dari hati saya pakai konteks di Ambon aja gini. Saya nggak mau ada orang bilang dia hamba Tuhan yang diurapi loh. Nggak. Bisa nggak di sini? Ini gereja yang diurapi. Jadi bukan tentang satu orang. Semua kamu. Jadi bukan Jonathan lo diurapi. Belum berhasil. Kamu belum berhasil. Tapi bilang garam, lo tahu nggak? Wow. Itu. Jadi ayo bangkitkan itu. Kalau tadi Jos masih ngomong kita masih tetap pakai frame yang lama, sangat. Kalau kamu masih bilang Bapak kan hamba Tuhan, lalu lu hamba siapa? Berarti kita belum. Jadi ini bukan tentang satu orang yang di depan. Ini tentang apakah saudara gini. Ini kegagalan Israel, tapi Tuhannya nggak gagal. Kita yang dibangun sebagai Israel. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat Rajani. Jadi gini, apa beda Joe, apa beda saya dengan kamu? Hanya di fungsi. Semua kita imamat Rajani. Semua kamu punya akses. Pertanyaannya sekali lagi, kamu udah tahu belum kerjaanmu apa yang Tuhan mau? Ini apa tanya Tuhan. Jadi kamu mau sampai kapan begitu? Sakit perut tanya Tuhan, gimana? Gitu. Ya, lu tanya 3 pendeta, jawabannya 3, lu tambah bingung nggak? Nah, karena kamu nggak percaya, kamu juga punya kuasa yang sama. Nggak ada anak emas buat Tuhan, nggak ada. Semua kita imamat Rajani. Nah, sudah belum? Nah, jadi waktu saya bikin sepakat di pintu gerbang itu, saya nggak rubah jemaatnya. Tapi tim ini, buat kamu sepakat dong. Ini worship yang saya mau bangun. Tidak satu hari jadi semua, saya bilang. Benar-benar. Saya habiskan beberapa tahun loh, saudara. Nah, pelan-pelan. Nah, sebab gini, waktu kamu mimpin, waktu kamu pilih lagu, kamu sedang berteologi. Kamu masih, kenapa gua pilih lagu ini? Kamu masih bisa jawab. Gua suka lagunya. Itu belum. Nah, kalau tim ini sudah seperti itu, kamu tahu nggak apa itu worship? Gelombang magnetik. Dia tembus tembok ini. Prophetic worship itu, waktu kamu nyanyi, yang kamu nyanyi itu sedang berbicara. Karena lewat perkataan, otoritas bekerja. Tanpa kamu ngomong, otoritas nggak gerak. Jadi waktu kamu nyanyi, tadi kalian nyanyi, kalian bikin apa coba? Kamu sedang mendeklarasi sifat-sifat Tuhan. Nggak biasa buat saya itu. Ada orang dengarnya lain dari apa yang kamu nyanyikan. Itu dia saya bilang. Dia kamu dalam dimensi tak terbatas. Untuk tahu apa yang mau Tuhan buat, kamu harus dengar. Kamu harus dengar. Kalau setan ngomong, lu dengar kok. Gak usah bikin kelas khusus, gak usah. Lu bisa dengar setan ngomong. Nah, tapi kok susah dengar Tuhan? Nah itu dia. Buat saya, nama lu terlalu berat, garam. Nah, berat banget tanggung jawabnya. Ganti aja gereja apa, Etienne Egner kayak, GBI Calvin Klein kayak. Nama lu garam, salah sendiri masuk di sini.
Berat banget. Karena dibilang nih, kalau garam tidak asin dia akan dibuang. Ayo, berat banget. Gitu loh saudara, ya pelan-pelan. Jadi ini saya ambil ini, nah ini bagian saya sih. Gerbang pujian, itu. Atau bilang prophetic worship. Ini bukan cuma bilang that says the Lord, bukan itu. Tapi asli mendengar Tuhan tuh itu kebiasaan kok. Biasa. Nah kalau itu normal buat kalian, wow. Kamu lihat, gitu. Ini bukan tentang nyanyi lebih keras, mendengar lebih dalam. Saudara, Tuhan bukan tamu dalam ibadah, dia tuan rumah. Kalau panggil-panggil, ayo lebih keras lagi tuh, Tuhan udah di pintu tuh. Ayo, kok gitu? Dan lu cacat teologianya kalau gitu. Gitu. Makanya ini bukan, saya sudah bilang, saya ketipu. Mereka nyanyi bagus. Waktu saya rubah ini. Nah, sampai saya bilang buat worship leader, mulai besok, kalau satu gereja, satu jemaat gak nyanyi, kamu gak salah. Dia diem. Kenapa Om? Yang saya bilang, saya gak mau kamu suruh mereka nyanyi. Kamu nyanyi aja. Kamu ya, gitu. Jangan. Nah ini, sebab worship leader bukan motivator. Dia inspirator. Bagaimana kamu menyembah, orang yang gak percaya Tuhan jadi percaya. Karena gini, salah satu kata kerja tadi, bekerja. Be witness, kamu akan menjadi saksi, bukan bersaksi. Itu amanat agung. Bersaksi lu ngomong, habis itu digamparin sama orang. Iya kan? Ci, percaya Tuhan deh, nanti berhasil. Nah, itu kan kita bersaksi. Lu aja utang lu belum bayar, nah dia gitu. Nah, coba. Tapi kalau kamu menjadi saksi, orang nonton. Loh, Allah nggak bisa dilihat. Lewat kamu, dunia lihat Tuhan. Itu buat saya. Jadi saya ulang-ulang yang Joe bilang tuh, loh Joe sudah ngajar kita semua di Ambon, banyak. Jadi saya ulang-ulang, oh di pintu gerbang itu ternyata, ini yang Joe bilang, kalau orang percaya nggak di pintu gerbang, ya orang lain yang di pintu gerbang. Lu jangan marah kalau kota lu sampah semua yang masuk. Karena nggak ada orang percaya duduk di situ. Tuh bilang, wah ini kegagalan kita di gereja. Gereja ngajarnya gini, kerja itu cari makan, pelayanan nanti hari Minggu. Nah di sini hancurnya. Padahal pekerjaan kamu itu kudus. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang bekerja. Waktu dia buat langit, bumi, laut beserta isi, dia bekerja. Waktu dia buat manusia, dia mengotori tangannya. Pertama kali Allah mengotori tangannya. Waktu bikin manusia, dia main tanah liat. Untuk apa? Untuk bekerja dengan Tuhan. Nah, kalau kamu ngerti semua yang kamu sudah punya pelajaran, bisnis kamu, pekerjaan kamu, itu kudus. Sayang, ini di Ambon, nggak di sini gitu. Ya kan? Jadi, dia bangkrut. Nah, saya juga nggak punya skill of business, saya nggak ngerti apa-apa. Kadang-kadang pendeta kalau di daerah tuh udah kayak dukun. Apa-apa tanya pendeta, babi hilang tanya pendeta, apa hilang tanya iya. Jadi kita, nah cara lihat itu, nah beda sama lu di sini kan gitu. Jadi saya ditanya, saya cuma diem, nggak tahu mau bilang apa gitu. Tuhan tolong dong, Tuhan tolong, nah gitu. Nah lucunya seminggu sebelum itu saya baru baca-baca gitu. Satu literatur Yahudi lagi saya baca, terus saya bilang nih, Cilen bisa bikin apa? Panggilnya Cilian. Cilen bisa bikin apa? Kita cuma bikin roti aja. Tadi bisnisnya elektronik. Bangkrut, orang rumahnya dijual pun gak bisa bayar utang. Nah, habis itu bikin roti. Jual elektronik juta-juta. Roti 1.300. Itu mau ngapain? Terus saya bilang, Cilen, saya baru baca buku nih. Ini Talmud Yahudi. Bilang begini, apa yang dikerjakan orang benar dengan tangannya
akan jadi emas. Cilen bikin apa? Cuma bikin roti. Bikin aja. Saudara tahu nggak dia baru bikin, cuma 1 minggu kemudian kerusuhan. Toko roti semua tutup. Cuman Cilen yang buka roti. Cilen. Hari ini saudara, sertifikat tanahnya ada 13. Cuman jual roti. Di Jakarta punya cabang di sini, semua ada. Cuma jual roti sama pisang hijau. Coba, lu jual pisang hijau, emang nggak ada toko lain jual pisang hijau? Ada. Bedanya pisang lu apa? Pisang lu karismatik. Nah, kalau lu tahu, dengar Tuhan. Kalau lu bisa dengar Tuhan, prophetic worship buat saya itu kamu bukan sedang cari perasaan, bukan alat ukur. Bukan. Dia terlibat, tapi dia bukan alat ukur. Dia bukan. Nah, kamu mesti benar-benar berdiri, kamu ngalamin. Jadi Kristen tanpa mengalami dia. Kamu gagal jadi Kristen. Nah, saya di Ambon yang kayak gitu. Ambon itu Protestan Calvinis. Kita Alkitab kita sama tapi kita berkelahi. Ya, saya baptis orang, mereka nangis di mobil. Dasar gue pantai kosta, yang gue pikir hadirat Tuhan. Gitu kan, karena lagi nangis di mobil nih, mau ke pantai kan baptis. Saya, Bu, kenapa nangis? Suaminya lagi asa golok, lu pulang baptis gue potong. Nah bayangin, gue ini saya baptis apa enggak nih? Coba kayaknya. Kami nonton ya nih, habis kebaktian ditempelin di depan. Jadi gini, merubah itu, saudara. Sampai dia nyata banget. Benar. Anak-anak kampung yang gak sekolah, sekarang di Rusia. Betul-betul. Cuma bisa nangis kalau lihat, Tuhan. Tidak seketika perubahannya, itu. Jadi kami sekarang udah oma-opa nih. Ya. Saya 34 tahun di Ambon, usia saya tahun ini 74, jadi kalau digabung 100 lah gitu ya, gitu. Nah sebenarnya saya cuma bapak aja, harusnya sudah mesti generasi yang mimpin. Hari ini saya coba ambil satu cerita klasik di Alkitab. Itu kabar baik buat saudara, bahwa kamu bisa seperti sampah mulanya. Kamu bisa nggak berarti. Kamu bisa seperti kutukan di negeri kamu. Tapi Tuhan yang kamu nyanyikan tadi, tidak sama dengan manusia cara melihatnya. Kita pernah dengar cerita tentang Samuel, saudara tahu itu. Tapi saya mau cerita gini. Ibunya namanya Hana. Ini cerita klasik yang saya pakai buat ini aja. Hana mandul. Mandul itu kutuk, aib buat orang Yahudi. Mandul. Kamu bayangin. Itu kayak bukan keluarga, bangsa gak suka dia. Coba bila rohmu mendengar. Coba tangkap. Apa yang menurut kamu gak baik? Tangisanmu kenapa? Kamu kayak apa? Kamu pikir kamu ada di negeri ini kebetulan? Atau kamu sedang lari dari satu kenyataan hidup di Indonesia datang ke sini? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu terjadi dengan Hana. Dia ke gereja. Dia doa. Imam besarnya waktu itu Eli. Eli datengin dia. Kenapa nangis? Mabok. Kira-kira kalau pendeta lu nanya gini, lu masih mau balik gak ke gereja? Lo kamu udah di gereja loh, masih begitu tuh. Nah bayangin. Ini yang bilang, ini kabar baik buat kalian. Nah yang saya dapat gini, Hana nggak doa yang elegan kayak pengkhotbah gitu kan. Cuman doa seorang ibu. Satu kebutuhan ibu yang sudah lama dikutuk, terhina. Cuma bilang begini, Tuhan gue udah malu. Gak kuat Tuhan, kasih gua anak dong. Ini profetik lo lihat. Dia cuma minta anak. Tuhan kasih nabi.
lahir Samuel. Eli disingkirkan, Samuel diangkat. Anak muda, dengar, yang terbaik sedang menunggu kamu di depan. Bukan yang dulu, bukan. Tahu gak, semua nabi bernubuat dan mereka mati, mereka gak lihat nubuatannya. Kamu sedang hidup di zaman untuk menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Nah, coba kalau kamu berdiri di sini, kamu pengajaran lu udah paling banyak. Gak ada gereja lain ngajar gitu. Sayang kalau kamu gak hidupi. Sayang banget, saudaraku. Sayang banget. Kita sedang menggenapi yang mereka gagal. Baik, saya pengen umur panjang bukan mau khotbah, saudara. Saya pengen nonton. Benar gak sih nubuatan-nubuatan ini? Saya baca 1 Samuel 3 ayat pertama. Itu yang terjadi. Bisa jadi kalau saya rubah kemasannya aja berubah di zaman sekarang. Saya baca ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Lihat apa? Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Terjemahin ke zaman ini. Mimbar sudah berubah dari pelajaran yang motivasi. Sudah. Psikolog, saya nggak anti itu. Tapi jiwa hanya menyentuh jiwa. Dia nggak bisa masuk ke dalam roh. Ya, saya menyadari, saya orang di kampung, saudara. Kalau ngomong mereka ada yang belum pernah pergi ke Jakarta sampai hari ini, saudara. Masih banyak dari kampung. Maluku itu 1.300 pulau. Iya, saudara, Indonesia tuh hebat banget, cuman ya tertinggal bang. Jadi kalau ngomong ya mesti lihat itu. 3 cleaning service gua jadi rasul. Ya, 20 tahun. Ya, Joe kenal semuanya. Kalau mereka ngomong sekarang saya nangis. Saya nggak punya hikmat itu. Saya nggak punya. Benar-benar. Nah, saudara, mari kamu senang di sini. Kamu beda sama di Indonesia. Sayang banget kalau kamu nggak benar-benar ambil waktu ini untuk kamu benar-benar dengan Tuhan. Sayang banget. Kisah Rasul bilang ini, ketika mereka melihat Petrus dan Yohanes, manusia biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Itu kan ikan, cuma tahu perahu sama ikan. Nggak ngerti kristologi, antropologi, nggak ngerti. Tapi waktu Tuhan bilang gini, ikut aku, kamu akan kujadikan. Saudara, bertahun-tahun saya pelajari, saya cari, sampai saya ketemu ini. Kamu akan kujadikan. Jadi apa? Berkualitas. Tuhan gak tunggu lu berkualitas baru dia pakai. Tapi dia yang buat kamu berkualitas. Supaya lu gak tepuk dada. Semua orang perjanjian lama, Farisi, ahli Taurat, belajar firman dari Musa. Bagus kan? Bagus dong. Perjanjian baru, murid-murid belajar firman dari siapa? Dari firman yang jadi manusia. Siapa yang hebat? Kalau kamu baca surat-surat Petrus di hari tua mereka, kalau kamu 1 Petrus, menurut saya tidak ada satu filosofi dunia bisa menandingi seorang tukang ikan kayak Petrus. Kenapa? Kadang kamu ngomong, kalau kamu dengan Tuhan ya, Roh Kudus di dalam kamu, tahu nggak? Waktu kamu ngomong, biasa kok. Saya bisa niru yang kamu ngomong. Tapi hasilnya nggak sama. Waktu kamu ngomong, itu kayak ada napas, ada nyawa dalam omongan kamu. Bayangin, yang punya langit, bumi, laut, tinggal di sini. Coba. Terus biasa aja. Nah, ada yang salah. Tuhan kamu supranatural.
Nah, kalau kamu biasa-biasa, ada yang salah. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Janji buat orang percaya, buat kamu, bukan buat pendeta. Lu belajar Alkitab bukan supaya jadi pendeta, supaya jangan dibohongin sama pendeta. Nah, lu gimana sih? Lu mesti begitu. Iya, tapi kamu pelajaran udah paling banyak, cuman kamu kayak penonton di sini. Coba. Nah, ini dia. Tanda-tanda menyertai orang percaya. Minum racun maut nggak mempan. Lu minum kopi aja ke dokter lo. Nah, nggak ada tanda sama lo. Nah, ayo. Nah, kenapa nggak gelisah? Iya, saudara. Karena saya mengutus ke pulau-pulau. Jadi ini cleaning service, saudara. Dia nabrak kaca 10 mili, ya, kena, kita pikir mati. Nah, pulau itu lebih banyak kerbau sama kuda dibandingin orang. Itu namanya Leti. Nah, kalau belum dengar kan? Nah, itu Maluku tuh 1.300. Leti itu gini, saya jelasin Leti ya. Lu naik perahu di tengah, diam aja, besok pagi sampai Australia. Nah itu, saya ke sana setahun sekali juga enggak. Tapi kalau waktu saya kunjungin, saya menangis lihat. Sampai satu pulau minta dia jadi kepalanya, kepala desanya. Jadi pada cuma saya bangunin rumahnya, kata gereja bangun maksudnya gitu semuanya. Dia bilang, kamu urusin. Dia bukan cuma gembalain satu pulau itu yang diatur. Kepala desa dia atur, semua minta. Nah ini lihat, cleaning service. Yang 2 lagi ya di pulau-pulau itu. Mereka bawa jiwa lebih banyak dari yang saya bawa. Sampai perbedaan kepercayaan semua bisa bertobat. Kenapa? Di mulut kamu ada kuasa. Kami 2013 Joka Ambon ngajar kita semuanya cuma. Sayang kalau lu yang punya semua lu nggak dapat itu. Nah ini gini, bukan Tuhan berhenti bicara, firman Tuhan jarang terdengar, bukan. Masyarakat pada masa itu budaya mereka nggak kasih ruang buat Tuhan bicara. Bukan Tuhan berhenti bicara. Sampai Tuhan mesti pilih sampai lahir dari seorang ibu yang dihina. Bukankah ini kabar baik buat kamu? Mari saudara, mari, ayo. Wow. Itu Tuhan yang saya kenal. Ya, gitu. Jadi dia bukan menyentuh emosi. Waktu kamu nyanyi tadi, wah, alam mendengarnya. Dia bukan menyentuh emosi. Tapi kata-kata yang kamu nyanyi tadi, dia masuk ke ruang terdalam. Kamu bisa dengar yang lain dibanding kamu yang kamu. Bisa. Roh Kudus, wow. Dia sangat pribadi kalau dia berkomunikasi dengan kamu. Ya. Sedikit lagi. Saya lompat, Yohanes 7:38. Gitu. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran sungai. Coba. Mengalir. Air mata kamu, penderitaan kamu, apa? Sebut. Perceraian, apa? Sebut semua yang busuk. Kan orang yang hakimin kamu, gereja yang hakimin, bukan Tuhan kan? Tapi kamu bilang Tuhan. Tapi itulah gereja. Puji Tuhan, saya tahu banget kalian gak dibikin itu di sini. Tapi saya menonton. Gereja kayak gitu. Waktu lu bagus, waktu lu baik, kamu dipuji-puji. Begitu lu jatuh, sandal bekas lebih berharga dari lu. Memang itu yang terjadi. Mafia lebih kompak dari kita. Iya. Kita saling musuhnya begitu. Nah, oke, itu yang di luar sana. Mari kalian di sini. Seperti namamu garam. Aduh. Kalau nggak ganti nama aja. Betul. Kan kalau kita masak sup nggak perlu garamnya satu sup dong. Satu panci nggak perlu dong. Dikit aja berubah supnya.
Coba bayangin kamu, di dunia kamu kerja, di tempat kamu bisnis, semuanya. Pasti Joe udah ngajar. Seven Pillars, Seven Mountains, semuanya. Art, entertainment, politik, government, education. So, bayangin kalau anak-anak kita duduk di situ. Saya punya teman dari kecil. Saya di Jawa Barat, saya lahir di sana. Kita nggak ketemu puluhan tahun. Bayangin, ini dia ngajak saya makan, dia traktir saya. Jadi kita udah nggak ketemu, baru dia cerita. Dia lawyer, hebat banget. Tapi dia gini, dia lamar kerja, ditolak. CV-nya bagus, semuanya bagus. Cuman kenapa? Usianya udah ketuaan. Jadi perusahaannya tolak. Sorry, usia kamu udah kelebihan. Tahu nggak teman saya bilang gini? Ya udah, saya nggak usah digaji, asal dikasih makan aja. Saya bilang, lu sampai segitunya terus? Ya Chris, gue udah jual mobil. Itu perusahaan kaget waktu dia ngomong itu. Saya nggak usah digaji, nggak apa-apa, asal dikasih makan. Mereka tunggu ya. Mereka meeting tau gak 10-20 menit. Mereka keluar. Semua yang lain ditolak. Cuma dia yang diterima. Lu lihat gak Tuhan? Nah 6 bulan kemudian perusahaan ini join dengan telekomunikasi Amerika. Itu ketemunya FBI semua. Tahu gak yang memenuhi syarat pergi ke sana? Teman saya ini. Nah, jadi ngerti Tuhan tuh belum tentu enak di depan. Belum tentu. Padang gurun yang kamu alamin, saya kasih judul, itu kuliah agung. Yang kamu gak dapat di bangku kuliah manapun. Air mata orang benar udah jatuh di lantai. Ditampung dalam kirbat Allah. Memang itu. Untuk jadi garam kan proses. Coba lagi. Yuk, nggak panjang-panjang. Saya cuma mau bilang gini, wow, penyembahan nggak berhenti di gedung gereja. Enggak. Itu saya mau khotbah uang, saya mau khotbah apa aja, pasti nyinggung penyembahan untuk di Ambon. Karena ini tentang hubungan, bukan tentang menyanyi. Ini tentang hubungan. Waktu kamu bangun ini, gini, kalau Roh Kudus di dalam kamu, dia ngajar kamu, lu ngerti yang Einstein gak ngerti? Enggak, saya nggak pura-pura. Iya, saya khotbah di Sahid Jaya Hotel. Ini teman saya 40 tahun lalu kali. Datang ke depan nangis, lihat saya gini, Chris, setahu gue lu gak sekolah kan Chris? Ya. Jadi nangis dia. Saya sama Joe, saya sekitar 40 tahun pelayanin. Saya gak belajar teologi, nyanyi-nyanyi doang, pakai gitar, nyanyi, bersaksi. Tahun 86, saya mesti khotbah di Full Gospel Businessman. Jadi saya udah dijemput, gila gue khotbah, pengusaha semua. Terus di mobil dia tanya saya, Pak Chris, boleh saya minta Bapak pendidikan teologianya di mana? Saya bilang, aduh Tuhan gue. Nah ini antara kedagingan, nah, malu, gengsi, ngomong, aduh, mau bilang di mana ya? Aduh. Tapi ngapain sih lu tanya-tanya gini dah? Bapak, sebab nanti saya mesti kenalin Bapak. Bapak apa? S1, S2, S lilin apa gitu dia gitu. Bapak sekolahnya di mana? Ada sih. Apa nama sekolahnya? Akademi Penyerahan Total. Maksud gua kalau nggak nyerang nggak dapet loh, nah gitu. Nah sebenarnya itu kedagingan, gengsi aja gitu. Oh di Israel Pak sekolahnya. Gitu. Namanya apa tuh itu? Akademi Penyerang. Dalam hati saya udah gini, lu nanya sekali lagi gua turun nih. Nah, tapi itu kan gengsi kan, coba lihat. Tapi udah belajar toh, masuk. Saya ingat saya khotbah Yesaya pasal 6, gitu.
Saya altar call, dia yang maju, tau nggak? Yang gue tumpang tangan lama-lama, apa dia maju. Nah, tapi itu semua pembelajar. Semua pembelajaran buat saya. Saya ingin mimpi berdiri di sini, bahkan tidak punya alasan mungkin. Gitu. Masih nyanyi-nyanyi. Satu kali di keluarga orang Manado, Damapoli di Bandung, duduk, gitu. Tidaknya gini, Chris, ngana bawa terus tuh Alkitab, baca terus tuh Alkitab. Nanti Alkitab bawa ngana di mana-mana. Ih, bagus banget ya, saya bilang. Tapi nggak terjadi besok, saudara. Bulan depan nggak terjadi. Kalau hari ini saya boleh saksi buat saudara. Gue udah bawa istri gue ke 5 benua. Nggak bisnis. Ya Alkitab aja. Apa coba? Gitu. Beneran. Betul. Ini jadi Tuhan yang saya nonton itu dia. Jadi gini, kalau saya bilang Tuhan itu apa? Tuhan itu dia yang ada di arena. Di arena kehidupan kamu. Di waktu semua orang buang kamu. Dia enggak. Dia enggak. Wow, nggak usah panjang-panjang tau, gitu. Ini agak banyak para teolog bertentangan, tapi nah, saya Kisah Rasul 15, saudara tahu tentang Pondok Daud kan? Banyak bilang, ini bukan tentang penyembahan guys, ya nggak apa-apa. Ini saya bicara pengalaman saya, Kisah Rasul 15, 16 dan 17. Saya tutup di sini, ya. Jadi tadi saya bilang dia nggak berhenti di gedung gereja, tapi dia mengalir keluar, menjangkau mereka yang haus dan luka, gitu. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhan akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ayat 17 ini akibat kalau ayat 16 kamu buat. Semua orang yang mencari Tuhan, segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Kalau kalian hidupi ayat 16, dampaknya ayat 17. Sebab gini. Ini sekali lagi, saya bebas ngomong karena gue tahu banget Joe bisa benerin. Kalau gue khotbah, saya bisa kritik orang. Teologianya, semuanya, itu khotbah. Tapi waktu kamu worship, cuma ada satu. Indah. Saya nggak punya pilihan apa mau definisikan itu. Saya mau bilang, magic in the air. Gak bisa dijelaskan dengan ilmu apapun. Kenapa lu nangis? Gak mungkin bersebilang, mari saudara, pada hitungan ketiga kita menangis. Gak mungkin dong. Gak mungkin. Kenapa lu nangis? Yang di sebelah enggak. Karena lu ngalamin intervensi nih. Yang di sebelah, nangis. Nah kita sama-sama in the presence, tapi gak ngalamin yang sama. Manifestasi yang gak sama. Kalau ini kamu ngalamin, kamu bukan ke gereja, kamu menjadi gereja. Besok kita bongkar lagi, tapi saya coba bilang gini, ini terjemahan ini bagus banget. Saya baca ini berulang-ulang. Gini, worship God if you want the best. Worship open doors to all His goodness. Saudara, sangat banyak ibu-ibu biasa ini di gereja. Kalau kita habis ibadah, mereka bisa datang kasih tahu Tuhan bilang ini, Tuhan bilang ini. Mereka bukan pengerja kok, mereka biasa. Saya cuma bilang wow. Ya tadi saya bilang dia gelombang magnetik. Bunyi itu frekuensi. Waktu kamu nyanyi, makanya penyembahan dengan iman.
nggak biasa. Dia menjadi penyembahan berdaya cita. Kamu mau pilih nggak itu? Kata ini yang terakhir. Dunia janji popularitas. Nggak salah dong. Kamu berprestasi, kamu populer, nggak salah. Tuhan janji apa? Kemuliaan. Popularitas ada masa kadaluarsa. Berapa lama? Artis, tokoh-tokoh terkenal, selesai. Kemuliaan? Berapa lama? Tuhan janji. Apa kemuliaan? Kemuliaan bukan lalu ada cahaya biru di kepala. Bukan gitu, bukan gitu. Bukan. Ini loh kemuliaan. Semua kebaikan Allah itu kemuliaan. Saya nggak layak, tapi kok dapat? Itu yang saya bilang. Itu kemuliaan. Nah, kamu ketipu. Umat itu korban pengajaran. Kita ketipu. Lu harus begini. Tadi Joe jelasin persyaratannya mesti ini. Nggak ada. Nggak ada satu pun memenuhi syarat. Nggak ada. Jangan coba-coba. Jangan. Only by grace. Kata kasih karunia itu definisi ini. Kemampuan ilahi. Kalau kamu hidup dalam kasih karunia, kamu sedang hidup dalam kemampuan ilahi. Nah, sayang kalau kamu cuma dapat sedikit, hilang lagi tuh. Karena lebih banyak kamu dapat yang mana? Kamu join dengan semua apa yang orang bilang. Padahal yang Tuhan bilang lain buat kamu. Kamu rasa berharga berdasarkan status sosial. Kamu rumahnya bagus. Berarti yang bagus rumah lu gak bagus. Tasnya mahal loh, mata lu mahal, lu gak mahal. Sayang banget, lu udah 10 tahun di gereja, yang mahal tas lu gak mahal. Sayang banget. Nah ini garam yang dibuang nih. Mestinya kamu mahal. Itu. Mungkin di kantor secara fungsi kamu cuma cleaning service. Di mata Tuhan lu anak. Lu sahabatnya. Nih lebih tinggi lagi. Kamu mempelai. Lihat tuh. Nah, kalau kita ngerti ini, nanti lo lihat perubahannya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Om Jo. Nah, saudara, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kenapa iman timbul dari pendengaran? Karena firman itu adalah Allah itu sendiri, dan firman itu sanggup merubah kehidupan kita. Nah, oleh karena itu perlu kita menjaga pendengaran kita terhadap hal-hal atau suara-suara yang muncul di berbagai sumber. Kalau pendengaran kita terhadap kebenaran itu jelas, maka manifestasinya juga firman Tuhan, kedahsyatan. Tapi kalau pendengaran kita salah, benar, maka tindakan-tindakan selanjutnya pun juga benar. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan itu juga membuat kita berbijaksana. Ya. Daud mengatakan dia bijaksana karena pembacaan firman. Dan firman Tuhan juga sanggup merubah kehidupan kita, sanggup merubah masa depan kita. Menjadikan kerinduan, cita-cita, doa kita yang belum terjawab menjadi kenyataan. Nah, demikianlah penjelasan saya terhadap khotbah tadi atau tangkapan saya. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.